6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Yang dikhawatirkan jangan sampai kayak tanah yang tidak dikuasai, jangan sampai ada pihak lain yang mau sertifikatkan tanah itu. Saya kira kalau dari forum tentu kita akan coba mengevaluasi pertama kinerja forum dulu, dan walaupun kita sudah bekerja maksimal, ada beberapa hal-hal penting yang harus kita coba perbaiki. Selamat pagi dari Jalan Libowolio, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan terlebih dahulu pokok-pokok berita utama. Untuk memastikan bidang tanah sudah terpetakan secara digital atau belum, Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau mengajak warga memanfaatkan aplikasi Sentuh Tanahku. Pemerintah pusat resmi mengumumkan pemenang penghargaan Kota Sehat tahun 2025. Kedua informasi tersebut akan kami rangkum dengan informasi-informasi lainnya, dan inilah Warta Kepton selengkapnya Sabtu 29 November 2025 bersama saya Laude Muhammad Syahribol. Untuk memastikan bidang tanah sudah terpetakan secara digital atau belum, Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau mengajak warga untuk memanfaatkan aplikasi Sentuh Tanahku. Selengkapnya mengenai hal tersebut kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah. Yang dikhawatirkan jangan sampai kayak tanah yang tidak dikuasai, jangan sampai ada pihak lain yang mau sertifikatkan tanah itu. Kantor Pertanahan Kanta Kota Bau-Bau mengajak warga memanfaatkan aplikasi Sentuh Tanahku. Melalui aplikasi ini, masyarakat bisa langsung mengecek apakah bidang tanah miliknya sudah terplotting atau terpetakan secara digital atau belum. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantah Kota Bau-Bau, Laude Sarfin, menjelaskan plotting atau pemetaan tanah merupakan langkah penting untuk mencegah penyalahgunaan dan sengketa di kemudian hari. Dengan adanya plotting, data kepemilikan tanah akan terekam secara digital, sehingga sistem akan otomatis menolak jika ada pihak lain yang mencoba mensertifikatkan tanah yang sudah terdaftar. Yang dikhawatirkan jangan sampai kayak tanah yang tidak dikuasai dimanfaatkan, jangan sampai ada pihak lain yang mau sertifikatkan tanah itu. Jadi dengan adanya plotting, di situ sudah terlihat bahwa ini sudah ada sertifikatnya atas nama ini. Suatu saat besok-besok ada orang lain lagi yang mau sertifikatkan, itu sistem langsung ditolak karena sudah terplot atas nama sertifikat yang sudah dimohon. Sarfin mengatakan untuk mengetahui apakah tanah sudah terplot atau belum, masyarakat cukup mengunduh aplikasi Sentuh Tanahku di Play Store atau App Store. Setelah itu, masukkan nomor hak sertifikat 5 digit terakhir. Sarfin mengatakan jika data tanah sudah terpetakan, informasi akan langsung muncul. Namun, jika muncul notifikasi tidak ditemukan, itu artinya tanah belum terplot. Jika tanah belum terplot, Kanta Bau-Bau menyarankan untuk segera mengurusnya. Laude Sarfin menjelaskan prosedurnya. Pertama dilakukan identifikasi awal, yakni Kantor Pertanahan akan meminta pemilik tanah untuk menunjukkan lokasi bidang tanah di peta digital melalui komputerisasi Kantor Pertanahan atau KKP. Dijelaskan jika lokasi belum jelas di peta, petugas akan turun langsung ke lokasi dengan didampingi pemilik tanah untuk mengambil koordinat dan memetakannya. Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara gambar sertifikat dengan kondisi fisik di lapangan, misalnya ada jalan masuk ke dalam bidang sertifikat, maka disarankan untuk melakukan penataan batas. Sarfin menjelaskan penataan batas bertujuan agar luas sertifikat sesuai dengan luas fisik di lapangan. Karena itu, pihaknya mengimbau masyarakat untuk aktif mengecek status tanah mereka melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan. Kita ke berita lainnya. Kota Bau-Bau mencatatkan prestasi yang menggembirakan dalam pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG. Kota ini berhasil menempatkan diri di posisi 6 besar dari total 17 kabupaten kota di seluruh provinsi di Sulawesi Tenggara.
Prestasi ini didasarkan pada capaian PKG yang per tanggal 23 November 2025 telah mencapai 49,44% dari total jumlah penduduk. Angka ini secara tegas menempatkan Bau-Bau dalam kategori hijau pada grafik capaian tingkat provinsi. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, Dr. Frederick Tangke Alo, menjelaskan bahwa program ini tidak hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga anak sekolah dari seluruh jenjang, mulai dari SD, SMP, hingga SMA, termasuk di lingkungan pesantren. Sasaran prioritas program PKG diperluas ke kelompok yang disebut 3B, yaitu balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Dinas Kesehatan memastikan ketiga kelompok ini menjadi fokus pemeriksaan utama yang diselenggarakan oleh Puskesmas. Dr. Frederick menyebut Dinas Kesehatan aktif bekerja sama dengan organisasi masyarakat dan instansi lain, seperti organisasi profesi PGRI dan ID untuk menyelenggarakan PKG. Jika saat pemeriksaan ditemukan gejala penyakit, pasien akan segera ditindaklanjuti. Tindak lanjut dapat berupa rujukan ke puskesmas atau langsung ke rumah sakit. Program PKG ini akan terus berlanjut secara simultan bersama program-program lain seperti upaya penurunan angka stunting dan pemberian makanan bergizi gratis. Tujuannya untuk mewujudkan generasi emas Indonesia 2045. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. BPJS Ketenagakerjaan kembali mengingatkan seluruh pesertanya untuk hanya menggunakan kanal resmi dalam setiap proses pelayanan, terutama dalam pengajuan klaim jaminan hari tua atau JHT, jaminan kecelakaan kerja atau JKK, dan jaminan kematian atau JKM. Peringatan ini dikeluarkan sebagai langkah strategis untuk melindungi hak peserta dari risiko penyalahgunaan data dan praktik percaloan yang kian marak. Sepanjang tahun 2025 terjadi lonjakan yang signifikan dalam pengajuan klaim. Sayangnya kondisi ini dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab yang menawarkan jasa percaloan dengan imbalan biaya. BP Jamsostek menilai praktik ini sangat berbahaya karena merugikan peserta dan melanggar ketentuan yang berlaku. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bau-Bau, Musriati, menegaskan bahwa seluruh proses klaim di BPJS Ketenagakerjaan bersifat gratis dan memiliki prosedur resmi yang dapat diselesaikan langsung oleh peserta. Pihaknya sama sekali tidak pernah memungut biaya apapun dalam proses pencairan manfaat. Segala tawaran percepatan klaim dengan biaya merupakan pelanggaran dan berpotensi menimbulkan risiko besar bagi para peserta. Untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses, BP Jamsostek terus memodernisasi layanan integrasi digital. Melalui aplikasi Jamsostek Mobile atau JMO, peserta kini dapat mengajukan klaim JHT, pengecekan saldo, hingga memperbaharui data secara mandiri tanpa bergantung pada pihak lain. Selain itu, layanan Lapak Asik juga disiapkan sebagai kanal daring yang aman dan juga terstandarisasi. Penguatan kanal digital ini bertujuan memberikan kemudahan sekaligus memastikan peserta dapat mengurus kebutuhannya sendiri dengan aman. Bagi peserta yang membutuhkan pendampingan, layanan langsung melalui petugas resmi di kantor cabang tetap tersedia. Musriati juga menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi, dokumen krusial seperti KTP, kartu keluarga, buku tabungan, dan dokumen ketenagakerjaan harus hanya diserahkan kepada petugas resmi BP Jamsostek. Peserta diimbau berhati-hati terhadap pihak luar yang meminta salinan dokumen pribadi karena data tersebut dapat disalahgunakan dan menimbulkan kerugian jangka panjang. BP Jamsostek mendorong masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan indikasi percaloan, pungutan liar, ataupun penipuan yang mengatasnamakan lembaga. Mekanisme
Pelaporan dapat dilakukan melalui call center 175, kanal pengaduan digital maupun langsung datang ke kantor cabang BP Jam Sostek atau BPJS Ketenagakerjaan terdekat. Bagian akhir pendengar, kami hadirkan wawancara di mana pemerintah pusat resmi mengumumkan pemenang penghargaan Kota Sehat tahun 2025. Dalam pengumuman tersebut, Kota Bau-Bau kembali meraih penghargaan Kota Sehat, namun pada kualifikasi PADAPA. Untuk itu kita ikuti wawancara reporter RRI Bau-Bau, Wade Nurliani bersama Sekretaris Forum Kota Bau-Bau Sehat, Imran Kudus. Hargaan Kota Sehat untuk tahun ganjil 2025, Pak. Kota Bau-Bau sendiri berada di posisi apa, Pak? Setelah pengumuman dari pemerintah pusat. Begini, kita harus puas dengan peringkat PADAPA. Artinya kita sih mengharapkan Wirda. Tetapi karena indikator itu setiap 2 tahun itu semakin ditingkatkan kualitasnya, itu memang ada beberapa hal yang sulit untuk dikejar. Oke. Kita sebenarnya sebagai bahan evaluasi regulasi yang kita biasa dituntut kerja. Kemudian kita paling tinggi setingkat peraturan perwali. Oke. Atau bahkan kita hanya dalam bentuk instruksi kepala dinas. Oke. Nah, itu yang menjadi perbaikan kita ke depan. Jadi kalau ada arahan perda, rancangan perda yang sudah siap, itu segera harus diperdakan. Oke, baik. Misalnya di rancangan perda tentang pariwisata kita, nah, kita sih belum melihat feedback dari sana. Oke, baik. Kita belum dikirim. Tapi saya rasa ada beberapa hal yang perlu menjadi koreksi ke depan. Siap, baik. Dan sebagai pembanding, ada banyak kabupaten kota sehat yang ada di Sulawesi Selatan yang tadinya peringkat Wistara turun kepada PADAPA saat ini. Oke, baik. Nah, indikator-indikator juga di bidang atau di tatanan 1 di kesehatan, dari kematian anak itu tidak bisa turun. Kita juga punya sehingga itu sebenarnya kalau dari forum ya kita siap membantu. Baik. Cuman kan ini ngukur kinerja banyak OPD. Namun memang yang jadi salah satu unsur begitu yang harus diperhatikan untuk tahun-tahun mendatang adalah regulasi-regulasi pemerintah begitu Pak ya, terkait aturan yang mendukung kota sehat. Pemerintah itu harus dalam tingkatan paling tinggi. Oke. Ya, itu perda. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Terus kemudian ada banyak indikator-indikator yang melekat di OPD yang memang ada pelaporan secara nasional yang dilakukan secara kontinu dan ada beberapa yang tidak memenuhi persyaratan. Begitu bentuknya, maka ke depan ya harus dipikirkan bagaimana OPD-OPD itu seiring dengan menjalankan SPM, target-target itu bisa tercapai. Baik. Kan hampir semua indikator itu kan SPM-nya OPD. Itu kita tidak akan menyalahkan OPD, tapi kita hanya menghimbau supaya ini kita sama-sama bekerja dan kita masih bersyukur karena contoh misalnya Sulawesi Utara itu mengusulkan 16 kabupaten kota sehat, yang masuk hanya 1 kota, yang lain tidak dapat PADAPA, yang lain di luar 3 kategori penghargaan ini. Baik. Untuk di Sulawesi Tenggara sendiri Pak, kan 3 kemarin yang sempat mengusulkan begitu Pak ya, Bau-Bau dapat, Kendari dapat. Kalau untuk yang satunya Pak itu juga Kolaka, PADAPA juga. Baik Pak. Apa yang akan selanjutnya dilakukan Pak pasca dengan pengumuman ini, langkah-langkah apa yang akan dilakukan bersama pemerintah, terutama pembina kota sehat begitu Pak? Saya kira kalau dari forum tentu kita akan coba mengevaluasi pertama kinerja forum dulu. Dan walaupun kita sudah bekerja maksimal, ada beberapa hal-hal penting yang harus kita coba perbaiki. Tapi kan kalau dari unsur kelembagaan kita sudah siap sebenarnya. Oke. Nah, terus kemudian berikutnya kita menunggu dulu hasil feedbacknya dari sana. Kan setelah menilai itu kita akan dikirimkan hasil penilaiannya seperti apa. Oke. Setelah itu tentu kita akan duduk bersama dengan Dinkes dan Bapeda beserta OPD-OPD lain. Kami juga sudah minta ke Bapeda supaya beberapa OPD-OPD itu kita des dulu bersama beberapa capaian-capaian kita.
Siap. Contoh misalnya kalau di persyaratan indikatornya itu kan tiap kelurahan itu ada TPS 3R. Oke. Ternyata pelaporan kita hanya beberapa ada di pelaporan nasional. Oke. Pelaporan sistem persampahan nasional kita itu kan terlihat kita hanya beberapa. Sementara tuntutannya kalau mau istana ya seluruh kota, seluruh kelurahan itu harus ada. Oke. Artinya tahun depan 2026 sudah harus diwujudkan. Tidak hanya dalam artian supaya kita dapat penghargaan lebih tinggi dari Wistara, enggak. Tetapi kalau semua indikator-indikator Wistara itu dilaksanakan dengan baik, ya SPM yang ada di OPD-OPD itu bisa jalan dengan bagus dan bisa terlaksana dengan baik. Sedangkan ini luar kita mencari data luar biasa kan. Harapannya kalau sudah bisa ke depan 2026 sih sebenarnya dari forum pingin sekali kalau kita rapat kerja kita duduk bersama OPD. Oke. Nah, supaya kita lihat apa yang kompatibel, yang bisa cocok dengan yang dilakukan OPD dengan apa yang ada di indikator-indikator kita sehat. Oke. Tapi bukan berarti itu ada tantangannya. Ya. Ya biasanya dari kementerian tidak 1 tahun sebelumnya kita disampaikan indikator baru. Tapi nanti setelah di tahun yang sama di penilaian. Itu artinya apa? Artinya apa? Banyak OPD-OPD harus memenuhi SPM yang sudah ada. Baik. Ada banyak yang mesti harus diperbaiki. Tapi kita bersyukur sejauh ini selama 10 tahun terakhir kita terus mendapat penghargaan walaupun dia fluktuatif. Oke, siap. Baik, terima kasih banyak Pak Sekretaris Kota Sehat. Wawancara Wade Nurliani bersama Sekretaris Forum Kota Bau-Bau Sehat Imran Kudus menjadi penutup perjumpaan kita dalam Warta Capton pagi ini. Dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Untuk memastikan bidang tanah sudah terpetakan secara digital atau belum, Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau mengajak warga untuk memanfaatkan aplikasi Sentuh Tanahku. Pemerintah pusat resmi mengumumkan pemenang penghargaan Kota Sehat tahun 2025. Kami harap Anda tetap bersama dari Bau-Bau untuk mengikuti program-program kami selanjutnya di Capton pagi ini. Saya Laude Muhammad Syaribul mewakili kerabat kerja bertugas dan tim redaksi pemerintahan RRI mengucapkan terima kasih. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sampai jumpa.